Oke, baik Bapak Ibu, rekan-rekan semua, sudah hadir bersama kita adalah Pak Handaka Wijananda. Ya, tak kenal maka tak sayang. Saya masih ingat judul yang buku pertama yang dikasih ke saya dari Ehipasigo Foundation, Pak Handaka. Tak kenal maka tak Alhamdulillah. sayang, betul ya? Iya, iya. Nah, jadi tak kenal maka tak sayang. Nah, jadi pada kesempatan ini, biar kita tambah sayang, jadi izinkan saya memperkenalkan Pak Handaka dahulu. Nah, siapa beliau? Beliau adalah pendiri dari Ehipasigo Foundation. Kita sempat menjalin hubungan pertemanan. Saya kenal beliau yang sempat menjadi inspirasi saya pada saat saya berada di Berlin. Dan beliau menjadi country manager dari perusahaan farmasi di Myanmar. Ya, dan beliau sempat pada saat itu sudah mendirikan Ehipasigo Foundation. Ya, dan kita sempat kontak-kontak. Saya sempat dihadiahkan buku yang judulnya Tak Kenal Maka Tak Sayang. Nah, bukunya itu dikirim langsung ke alamat saya yang berada di Medan gitu, walaupun saya nggak baca gitu. Jadi thank you banget ya. Kemudian beliau, ya soalnya saya berada di Berlin, Pak Andaka. Jadi kalau di Medan, saya terakhir waktu ke Medan baru saya ambil bukunya. Wah, itu judulnya keren banget gitu. Dan isinya juga keren banget. Jadi itu satu pengenalan yang sangat luar biasa. Nah, kemudian aktivitas beliau seharian adalah penerjemah kitab suci, Bapak Ibu dan kawan-kawan semua. Jadi kalau kemarin saya tadi sempat curhat dengan kawan-kawan, saya rada ngantuk gitu ya. Soalnya saya lembur, tapi lemburnya nonton. Kalau Pak Handaka, lemburnya beda. Lemburnya menerjemahkan kitab suci. Jadi ini lembur yang berkualitas. Oke, kemudian juga beliau adalah penulis buku moral, spiritual, banyak banget buku yang sudah ditulis oleh beliau. Belum lagi disunting. Wah, itu keren banget. Ya, jadi banyak banget kalau kita cekkan kembali. Jadi buku-buku Ehipasigo Foundation, kawan-kawan, Bapak Ibu semua boleh coba buka. Itu listnya udah banyak banget. Saya waktu pulang ke Indonesia, saya sempat ikut retret bersama dengan beliau yang dipimpin oleh beliau, dan pada saat itu waktu dilistkan, wah buku Ehipasigo udah demikian banyak. Belum lagi kalau sekarang itu banyak banget ya. Jadi luar biasa. Dan beliau adalah penggerak baksos lintas agama. Nah ini menarik. Ikon prestasi Pancasila. Sudah hadir. Hello Mam Handaka. Tadi ini dari Johan dari Surabaya. Ehipasigo Surabaya. Sekaligus Pak Desican juga ya. Iya, dari Borneo. Wah, dari pedalaman. Borneo juga hadir. Ya. Keren. Oke. Kemudian juga beliau adalah kenapa kita undang beliau hari ini? Beliau juga adalah inisiator dari meditasi mandiri, kawan-kawan, Bapak Ibu semua. Jadi praktisnya itu adalah meditasi itu bisa dipraktekkan siapapun, kapanpun, dimanapun gitu. Oh ini ada dari Kaltara juga. Udah panggil papi ya. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan semua dari berbagai kota yang ada di Indonesia, ya kita nggak bisa sebutkan satu persatu, juga dari luar negeri, ya. Welcome. Jadi pada hari ini kita akan membahas terkait dengan meditasi kremasi bersama dengan Pak Handaka Wijananda. Kita berikan tepuk tangan dulu. Oke, jadi kalau cerita terkait dengan meditasi kremasi, dari Pak Handaka, saya juga bingung ini. Meditasi kremasi gitu kan. Saya kemarin dapat pertanyaan dari Facebook soalnya. Jadi kalau cerita tentang meditasi kremasi, ini sebenarnya meditasi dengan objek apa gitu? Ya, kok sampai namanya meditasi kremasi gitu? Boleh bantu diberikan penjelasan Pak Handaka? Ya, terima kasih Kurniadi. Ya, ini kawan lama ya. Biarpun saya dan Kurniadi ini jarang chatting harian atau keep in touch-nya, belum tentu setahun sekali ya Korea bahkan ya. Ya, tapi kalau pas ngobrol bisa langsung mendalam, bisa langsung uplek gitu orang Jawa bilang ya, akrab gitu. Padahal ya orang pikir wah masih ketemu tiap hari atau tiap minggu, padahal enggak ya. Padahal kita mungkin setahun 2 tahun sekali ya belum tentu ya. Nah, tapi itu jadi maksudnya saya sama Kurni biarpun nggak pernah chatting, nggak pernah kontak, tapi ada di hati gitu loh. Jadi ketika kontak lagi langsung nyambung begitu ya.
Nah, memang sebuah persahabatan itu tidak bisa diukur dari keseringan atau intensitas kita itu tektokan begitu ya. Tapi ya memang dari kualitas, sehingga biarpun terpisah jarak dan waktu yang lama gitu ya, gak ada masalah. Ya, terpisah satu kehidupan pun gak ada masalah sebetulnya. Tahu-tahu ketemu dejavu begitu, rasa-rasa udah cocok jodoh gitu ya. Nah, inilah the power of apa ya? The power of kecocokan lah gitu ya. Ya. Jadi ini kayak adik saya sendiri ya, Kur ya. Oke, terima kasih Kur ya, dan teman-teman Chan semua sudah mengundang gitu ya. Ini karena baik banget saya bisa sharing di sini gitu. Wah, kehormatan ya. Khususnya juga untuk nih koko saya, Ko Agus sudah join tadi ya. Ko Agus di Jogja, pendiri Chan Indonesia. Beliau ini salah satu orang yang paling penuh pengertian dan juga sangat low profile, rendah hati banget. Sebetulnya ilmu saya dibanding beliau tuh ya nggak ada apa-apanya tuh. Saya mau dia senior saya gitu kan. Tapi ya mungkin beliau bosen gitu kalau dengar ceramah sendiri, ya suruh saya ceramah sekali-kali gitu kan. Ya biar aja nih. Ya itulah persahabatan, indahnya persahabatan ya. Biarpun kita beda tempat, beda mungkin hobi, bahkan beda cari teknik meditasinya berbeda-beda, gak ada masalah ya. Nah, kita mau jelaskan sekarang meditasi yang agak kontroversial ini, meditasi kremasi gitu. Maksudnya apa gitu ya. Nah, ini sebetulnya ya Anda itu diakalin sama Kurniadi. Ya, kremasi itu nggak ada sebetulnya, itu bukan objek meditasi kremasi itu ya. Memang ada meditasi asubha. Asubha itu artinya adalah keburukan, kejelekan, yang elek-elek gitu ya. Nah, kalau di dalam 40 kamatana itu atau pokok-pokok meditasi atau lahan untuk kita bekerja, lahan olahan meditasi. Kamatana itu lahan olahan. Itu 40 kamatana ada 10 objek atau pokok atau lahan untuk kita renungi, yaitu tentang mayat misalnya ya, jasad yang membusuk ya, terurai, jadi menggembung, membiru, menghitam, akhirnya jadi kerangka begitu. Nah, itu kan termasuk yang jelek-jelek gitu. Termasuk proses kremasi sebetulnya ya, itu bisa jadi renungan juga. Tapi pagi ini kita bukan mau sharing tentang itu, karena kita meditasi kremasi ini bukan satu objek, itu hanya judul yang agak kontroversial, clickbait gitulah ngomongnya ya, biar kepancing, biar Anda pada ikut terjebak masuk dalam sharing pagi ini gitu kan. Ya, tapi ya tentu ada hubungannya, bukan arang-arang buat clickbait kosong begitu. Ya, maksudnya apa? Kita nggak ngomong kremasi dulu. Kita ngomong, ini kan acara Chan ya. Chan itu artinya apa? Nah, kalau dari bahasa Sanskerta, Chan itu artinya kan katanya ada dhyana. Kalau bahasa Pali itu jana, ya kan? Jana. Nah, jana atau dhyana atau Chan itu arti historis literalnya adalah penyerapan, nyerap, absorption, nyerap gitu. Nah, lebih dalam lagi ya dari etimologi kata ya. Chan, jana, dhyana itu dari suku katanya tuh ja, akar katanya ja, ya, dalam bentuk ja, jayati, ada juga jayana. Jayati itu kata kerjanya, jayati artinya itu apa? Jayati artinya membakar, mengkremasi. Nah, itu loh kok dari situ asalnya ya. Jadi jayati itu membakar, jayana itu artinya bentuk kata kerja, apa kata bendanya, itu pembakaran, pengkremasian gitu ya, perabuan gitu. Anda bilang juga istilah yang kerennya modernnya adalah dari Chan itu jayati, jayana, jana artinya adalah on fire. Ya, on fire ya. Wah, buruk gitu ya. Nah, begitu. Nah, ini lebih penting lagi maknanya, itu arti katanya. Maknanya bagaimana? Jayati, jayana, jana, dhyana, Chan, zen gitu ya bahasa Jepangnya. Itu adalah satu kata yang resmi digunakan oleh Buddha Gautama untuk mengistilahkan meditasi. Jadi zaman dulu Buddha nggak ngomong, kamu harus meditation, atau meditatio, bahasa latinnya meditatio gitu ya, artinya menuju ke tengah, men-center gitu ya. Bukan, kan Buddha bukan orang Inggris, bukan orang Itali, Latin, bukan kan, tapi orang India. Buddha ngomongnya, kamu harus jayati, kamu harus masuk penyerapan, masuk jana, masuk Chan. Nah, begitu. Nah, ini jadi kamu, bahasa Indonesia, kamu harus membakar diri, mengkremasi diri, on fire gitu ya, supaya menembusi itu ya. Ya, tadi nanti kita bahas penembusan apa aja yang bisa didapat dari mengkremasi ini gitu ya. Nah, itu loh. Jadi biar asal usul katanya etimologi gitu, Kur. Clickbait yang mengandung makna. jadi benar ya. Berarti ini adalah sebuah etimologi, yaitu meditasi Chan, yang istilahnya kalau penerjemahan etimologinya adalah meditasi kremasi.
Dan ini membuat Ya. saat ini ada 82 orang join bersama kita. Jadi clickbait-nya itu berhasil, Pak Anda kan? Ya. Oke, Ya. jadi Ngomong-ngomong masalah istilah, kalau masalah istilah ya. Sekarang ada ya, kemarin ada yang nanya juga, Anda Kak, itu meditasi kremasi itu ya, itu termasuk samatha atau vipassana? Lah ada yang nanya begitu, Bro. Lah kan saya bingung. Ya. Ini aku nggak mau ngomongin samatha atau vipassana kok malah nanya. Selalu orang kalau mau meditasi selalu nanya, ini samatha atau vipassana? Ya kan tidak harus samatha, tidak harus vipassana kan? Ya karena mungkin dia taunya ya meditasi cuma samatha dan vipassana. Jadi yang lain-lain itu dianggapnya nggak ada atau mungkin tidak termasuk dalam tradisi gitu ya. Nah begitu, bukan. Bisa jelasin dulu ya. Sebetulnya Buddha sendiri, as I told you tadi, tidak pernah pakai istilah samatha dan vipassana untuk merujuk pada kata meditation tadi itu. Menggunakan kata ya jayati, jayana, jana, chan gitu. Kalau orang Buddha, orang Jepang ya zen begitu ya. Tapi dari orang salah. Dari samatha vipassana itu apa? Samatha vipassana itu adalah apa ya? Pencapaian. Kamu kalau melaksanakan on fire tadi, mengkremasi diri itu akan mencapai samatha, ketenangan. Akan lebih tinggi lagi mencapai vipassana. Yaitu apa? Melihat cerah, melihat dengan cara khusus, vipassana. Ya, melihat dengan cara yang berbeda. Ya, itu beda. Passana itu melihat berbeda. Jadi pandangannya berbeda. Udah nggak kayak orang biasa. Nah, mencapai samatha, mencapai vipassana. Jadi itu adalah pencapaian, bukan merek atau brand teknik meditasi. Tapi kalau sekarang ada orang meditasi samatha, meditasi vipassana, nah itu merek. Boleh-boleh aja. Contohnya tadi Kur kenalkan saya sebagai inisiator meditasi mandiri gitu kan. Ini teknik apa mandiri ini gitu ya. Nah, itu merek aja, merek biar laku, biar laris, ada diferensiasi. Tapi dulu pernah dikomplain, Kur, saya kan baru ya. Ada teman saya kerjanya di bank Mayapada. Dia komplain, kenapa nggak meditasi Mayapada aja, Om? Kok meditasi mandiri gitu. Wah, saya nggak kepikir gitu ya. Ternyata ada yang mungkin iri gitu ya, kenapa nggak pakai merek bank saya gitu. Biar aja gitu. Semua oke lah. Oke, dari ada hubungan. Ya, jadi itu hanya merek ya. Jadi kembali tadi itu ya, kremasi itu ya sebenarnya coba ya merek aja lah gitu. Chan juga sekarang jadi merek kan, jadi brand kan. Meditasi Chan, komunitas Chan, tapi intinya sama lah. Intinya kita mau nyerap, kita mau membakar atau mematangkan batin. Ya, kalau mau makan itu kan dibakar atau dimasak dulu ya. Ini memasakkan batin atau mematangkan, mendewasakan batin supaya jadi demikian dan demikian. Ya, nah kira-kira tuh keren. Salah dulu. Ya. Keren. Jadi sebenarnya secara prinsip kita mau praktek meditasi dalam metode apapun sebenarnya sama. Ya, tujuannya itu adalah bagaimana kita membakar batin kita ya supaya mencapai proses tertentu ya, tahapan tertentu ya, Pak Andaka ya. Oke, baik, sudah hadir bersama kita ada dari dari New Delhi, tadi ada disampaikan dari New Delhi juga ya, dari berbagai negara ya, berbagai kota yang ada di Indonesia juga. Hai semua. Jadi pada kesempatan ini Bapak Ibu dan kawan-kawan semua, karena saya belajar dari Pak Handaka dulu waktu saya berada di Berlin. Jadi ini kita hari ini akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan souvenir. So jadi buat kawan-kawan sekalian, Bapak Ibu semua yang sudah join, nah bagi kawan-kawan yang mau bertanya boleh meletakkan di kolom komen ya atau di bagian field yang question Q&A ya. Silakan masukkan saja di bawah benar. Dan nanti pertanyaannya akan dibahas dan pertanyaan favorit akan kita chat ya. Kemudian nanti akan kita dapat hadiahnya dan termasuk juga ada beras blessing yang sudah kita siapkan ya dari DDM Damadra Mountain. Damadra Mountain termasuk adalah salah satu dari gunung suci yang ada di Taiwan ya. Great Mountain yang ada di Taiwan. So buat kawan-kawan nanti akan dapat souvenirnya termasuk blessingnya ya. Silakan boleh tinggalkan pertanyaan di bagian kolom komen. Sambil kita lanjut membahas dengan Pak Handaka lagi nih. Pak Handaka, jadi kalau tadi cerita samatha vipassana itu adalah pencapaian gitu kan. Emang kalau jalur mencapai pencerahan, ini kan katanya kalau kita meditasi mau mencapai tahapan-tahapan tertentu ya kalau bisa sampai kepada pencerahan lah gitu kan.
Nah, jadi sebenarnya jalur pencerahan itu bisa lewat mana saja sih, Pak, ada kan? Ya, ya. Nah, begini, problemnya dulu ya. Masalahnya mungkin orang-orang itu bingung gitu loh, bingung. Karena setiap metode itu menawarkan dan bahkan ada yang menjanjikan bisa mencapai level-level tertentu. Ini yang paling cepat, paling gampang, paling sesuai dengan historisnya apa gitu ya, paling otentik gitu ya, macam-macam lah. Namanya orang marketing, branding kayak boleh-boleh aja, nggak apa-apa. Itu kan asal nggak over promise ya. Nah, ternyata orang bingung, teman saya udah ikutin yang meditasi jana samatha. Oh begini, kan katanya itu nggak perlu, katanya bisa langsung vipassana apa gitu ya, atau vipassana aja nih nggak perlu jana. Nah, semua klaim-klaiman begitu. Ya kita ini kan jadi bingung kadang-kadang kalau kita awam ya, kecuali kalau kita sudah ngerti, coba belajar gitu ya, oh ngerti gitu ya. Nah sebetulnya gini deh, ini bukan menurut saya, bukan menurut Kurniadi lah gitu, bukan menurut siapapun ya, kita merujuk aja. Ya kita ngomongin Chan itu asal dari mana? Chan dari Dhyana, Jana dari Buddha. Ya ini kalau ngomong secara historis ya, saya nggak ngomongin agama kali ini gitu ya. Ngomongin dari guru yoga, guru yogi terbesar kita ya, Yogi Gotama itu ya. Nah beliau kan ngomong di Tipitaka, beliau ngomong bahwa jalur kecerahan itu nggak cuma satu, tapi ada setidaknya 4. Nah ini yang merangkum kan ya itu Bhante Ananda ya, Bhante Ananda yang selalu mengingat dan merangkum gitu. Ada 4. Nanti Chan kita mau tes juga, meditasi Chan itu yang core dalam itu termasuk yang mana nih? 1, 2, 3 atau bahkan mungkin dengan nomor 5. Ya, nah kalau nomor 5 Jangan itu bukan termasuk ya, tidak termasuk dalam ajaran Buddha gitu. Gak apa-apa juga, itu boleh-boleh aja. Tapi kalau secara Buddhis tradisinya 4 ya. Yang anggap aja istilah tadi kamu apa? Samatha dan vipassana. Iya kan? Nah, itu tapi saya pakai istilah yang lebih umum lah. Samatha itu adalah hening, tenang, hening, senyap ya. Nah, vipassana itu bening, jernih, crystal clear. Ya, hening dan bening. Nah, ada 2 metode ini, hening dan bening. Nah, Buddha mengatakan ada 4 jalur. Yang pertama, kita tuh latihan-latihan, menyerap, on fire, terbakar gitu ya. Akhirnya menjadi mendapat atau mencapai hening dulu, setelah itu baru bening. Ya, samatha masuk, kemudian vipassana. Itu 1. Jalur yang kedua adalah sebaliknya. Ya, kita bening dulu, baru hening. Jalur yang ketiga itu berbarengan, bersamaan, bareng-bareng. Ya, bareng-bareng. Istilahnya adalah Yuga Nada. Yuga Nada itu akhirnya terkait barengan gitu. Nah, ini sutranya disebut Sutra Yuga Nada. Sutra bareng-bareng. Ya, samatha vipassana at the same time. Hening-bening barengan, celing-celing, nah cerah gitu ya. Dan yang keempat ini yang paling menggalaukan. 4 ini terjemahan harfiahnya adalah tersita galau dhamma. Tersita galau dhamma itu bisa berarti ajaran, bisa berarti fenomena, atau dhamma bisa berarti ya apapun ya, hal-hal segala sesuatu gitu. Nah, ada kegalauan. Kalau kita meditasi, makin terserap, bahkan bisa menjadi ragu-ragu. Jadi bingung sendiri, galau sendiri. Nah, di level itu, bukan di level galau-galau pemula ya. Kalau master tingkat tinggi, praktisi tingkat tinggi, itu bisa galau. Nah, ketika galau itu seperti Bhante Ananda. Bhante Ananda itu mengalami kegalauan itu lama loh, bertahun-tahun loh. Sudah mencapai kecerahan pertama, ikut Buddha sudah seumur hidup lah, ya sebenarnya lahir bareng, ulang tahun bareng gitu ya, seumur hidup. Tapi bahkan Buddha wafat pun beliau belum mencapai yang kesucian yang tertinggi, karena kebanyakan galau gitu mungkin ya. Jadi setelah Buddha wafat baru 3 bulan mengatasi kegalauannya. Setelah mengatasi sitaan galau itu, ya tercekat atau terikat pada kegalauan, dia bebas. Bebasnya tidak melalui jalur samatha maupun vipassana. Tapi inilah mungkin kalau di Chan itu termasuk satori atau ada bilang sudden enlightenment gitu ya. Cering pokoknya gitu ya, entah dari mana gitu ya. Itu pengalaman mendalam sekali gitu. Nah, itu bisa terjadi. Ya, jadi ada 4 jalur. Ya, Anda tiap orang punya talenta atau bakat atau jalur masing-masing, karma masing-masing, lewat mana. Ini pun apapun oke, boleh. Yang penting ujungnya kalau sudah nyampe kecerahan itu, bisa melihat dengan cara khusus tadi, mengalami kualitas batin, perubahan transformasi batin yang baik-baik tadi itu sudah sama aja. Nggak peduli yo. Saya sudah pergi ke Medan, mau lewat Bengkulu ya bisa, mau lewat Singapura ya bisa, mau lewat jalan darat boleh, mau berenang ya nyampe juga. Ya, belum tentu nyampe kalau berenang ya. Ya, tapi intinya begitu sampai Medan nggak ada masalah kan. Kor aja makan kue tiaw, makan udah. Ada kue tiaw rasa Medan, rasa Bengkulu, rasa Singapura, rasa Palembang, nggak ada.
ya sampai di sana sudah sama, kecerahan itu sama. Kalau berbeda-beda itu yang membedakan adalah orang-orang yang belum cerah, ya. Nah, jadi intinya jalurnya macam-macam, ada 4. Ya lanjutin dulu nih, ngomong on fire gitu ya. Nah di dalam meditasi Tipitaka saya rangkum aja gitu ya. Jadi kalau bahasa yang lebih luas, saya nggak pakai istilah Samatha Vipassana biar nggak terjebak gitu terus ya gitu ya. Jadi ada 4 garis besarnya Kurya. Yang pertama itu meditasi yang Buddha paling populer adalah meditasi tadi itu penyerapan ya. Penyerapan itu atau jana atau chan begitu ya. Itu hasilnya apa? Hasilnya adalah jana-jana itu kulminasinya. Ya, penyerapan absorpsi jana 1 sampai 4 itu dan juga arupa jana gitu. Ya, kemudian yang kedua adalah penyadaran atau pengamatan. Sati ya. Nah, ini uniknya, mau penyerapan, mau penyadaran, sutranya atau literaturnya itu sama-sama pakai sati. Contohnya, orang bilang kalau kamu belajar anapanasati, sati itu penyadaran atau pengamatan. Pengamatan pada napas, hasilnya jana. Enggak juga, bisa juga jana, hasilnya juga bisa vipassana. Gak ada masalah. Jadi tolong jangan sutra-sutra dibelah. Ini versi si Samatha ini lebih membelain Satipatthana lebih arah vipassana. Itu nggak ada begitu-begituan, nggak ada. Ya nggak ada. Ya jadi penyerapan itu pakai Satipatthana. Kemudian penyadaran pakai istilah Satipatthana, bisa capek Mahasatipatthana, dan juga terkenal tuh Kaya Gata Sati. Itu favorit saya, Kaya Gata Sati. Anapanasati. Terus kemudian ada juga meditasi perenungan. Perenungan misalnya merenungi kematian. Ya itu marana sati. Nah sati juga toh, sati bisa berarti perenungan juga atau pengamatan, amatin. Tadi itu mayat membusuk bagaimana, orang mati bagaimana. Ada juga meditasi perenungan yang lain misalnya ya Wipalasa tentang hal-hal keblinger. Kita tuh keblinger. Ya anicca dia dikatakan anicca. Kemudian harusnya duka tapi kita anggap sebagai suka. Harusnya anatta, tanpa diri, tiada diri, kita anggapnya sebagai atta. Ya yang subha dianggap asubha dianggap subha. Nah, keterbalikan atau kekeblingeran, ya, kesalahkaprahan beginilah. Itu Wipalasa jadi perenungan juga bisa. Kemudian yang terakhir yang terkenal juga adalah meditasi pemancaran. Pemancaran itu misalnya Brahmawihara, ya memancarkan metta, karuna, mudita, upeka. Nah, itu juga ciri-ciri meditasi historis Buddhis itu ada 4 macam: penyadaran, penyerapan, perenungan, pemancaran. Kira-kira garis besarnya itu. Anda mau lewat manapun bisa nyampe. Tapi memang ada teknik tertentu hanya membawa di level 1. Ada teknik lain membawa sampai level 4 gitu. Ya itu nggak masalah, nanti tinggal pendalaman saja. Ya kira-kira gitu macam-macamnya Kur ya, secara historis, secara kanonik gitu. Oke. Ini keren. Pak Andaka, ini menarik. Jadi ini bisa saja sama seperti di Jen Chan, bahwasanya kalau misalnya itu terakhirnya itu kan ada istilahnya tersitau oleh galau dharma gitu ya. Jadi saya kembali teringat tentang apa yang pernah disampaikan Guru Sekong kita gitu. Secara persisnya saya ingatnya ada beberapa poin gitu kan. Jadi pertama kalau kita punya great belief dulu, kita punya great belief dengan ajaran kita, dengan guru kita, setelah itu kita akan punya great determination untuk mempraktekkan ini, untuk determinasi yang kuat harus jalan. Nah, itu masih harus melalui satu poin yang namanya great doubt gitu. Oh iya betul. Tadi itu ya. Ya, jalurnya Bhante Ananda yang keempat itu, ya toh, yang galau dharma loh ya, bukan galau adharma. Kalau adharma itu tidak sesuai dharma, tidak kebenaran. Jadi bukan great, bukan minor doubt atau little doubt, tapi great. Nah, sesuai dhamma gitu. Ya kan? Oke, keren. Pak Andaka, ini ada apa nih? Ada pertanyaan ini masuk dan ini keren. Saya coba pin dulu pertanyaannya. Ini dari Ling. Nah, jadi pertanyaan itu adalah apakah jalur pencerahan harus dengan cara meditasi saja? Ketika sudah mencapai pencerahan, apakah roda karma masih berjalan di kita? Ini terutama pertanyaan bisa untuk saya yang malas meditasi, Pak Andaka. Jadi ya kalau misalnya gampang, tolong cari yang gampang lagi deh. Ada shortcutnya dong. Jadi kalau misalnya mau ke Medan dari Jakarta, ya cari yang jalan pendek deh. Jangan berenang gitu. Tapi tetap makan kue tiaw rasanya gitu. Gimana nih Pak Andaka? Gini. Saya dari Jakarta mau ke tempat kur di Medan, oke? Itu pertanyaannya kadang begini, apakah bisa kita nyampe Medan, tapi tanpa harus mengangkat badan saya atau pantat saya dari kursi jalan atau renang atau naik pesawat atau naik motor ke Medan, sama aja nggak berangkat gitu. Itu saya nggak berangkat tetap di sini bisa sampai sana nggak? Ya nggak bisa.
nggak bisa. Meditasi itu metode atau vehikelnya, kendaraannya untuk nyampe ke Medan, ya kan? Tapi kalau nggak pakai meditasi bisa nggak? Ini jangankan shortcut. Kalau shortcut masih mending 2 jam naik pesawat itu shortcut loh, ya. Ini lebih malas dari shortcut. Kalau nggak berangkat bisa nggak nyampe Medan gitu. ya jawabnya gimana ya? Susah gitu ya. Nah tapi gini. Ya, kecerahan itu kalau secara kanonik ya, saya ngomong secara kitabiah aja lah biar nggak salah. Kalau pendapat saya sendiri atau pendapat orang-orang nanti bisa pro dan kontra gitu ya. Saya ngutip aja, nyontek dari guru besar saya, dari Buddha. Dari Buddha kan mau kontra kan tanggung jawabnya Buddha gitu kan ya. Aman. Ya. Nah, ada jalur itu 2 jalur besar. Tadi ada 4 jalur kecil-kecil tekniknya. Tapi kalau jalur besarnya itu ya ada yang namanya itu Sadanusari. Sadanusari itu orang mencapai kecerahan lewat jalur sada. Ada juga yang jalur Dhammanusari. Jalur Dhammanusari itu adalah melalui kebijaksanaan atau Panyanusari. Panya itu kebijaksanaan, ya. Melalui jalur kebijaksanaan atau jalur keyakinan. Nah, meditasi itu termasuk ya mayoritas jalur Dhamma atau jalur kebijaksanaan. Karena kita membakar diri tadi itu menjadi lebih bijaksana, berkembang, ya. Tapi tentu meditasi juga perlu sada, keyakinan tadi itu ya, keimanan, kemantepan, keteguhan hati tadi itu. Jadi dua-dua perlu. Tapi kalau ekstrim dibelah, ada orang tertentu yang pokoknya waton percaya, ngandel, keyakinan ya, unshakable belief gitu ya, bisa cerah nggak? Ada kasusnya, ada. Di dalam Tipitaka juga ada. Oh yakin, mantep gitu ya, wah tahu-tahu cerah gitu. Tapi apa yang membuat dia cerah? Kalau dia yakin. Bukan hanya keyakinan belaka loh ya, tetapi karena yakin dia menjalani instruksi-instruksinya itu. Modal dasar yang utamanya keyakinan. Nah gitu, jadi ya ini agak tipis gitu, agak delicate gitu, agak halus gitu ya. Jangan mengandalkan keyakinan belaka, tapi mengandalkan kebijaksanaan belaka juga kering. Kalau nggak punya keyakinan nanti kamu mentok, galau dan betul-betul galau, kebingungan, ya akan menghadapi rintangan kelima yang tertinggi, yaitu rintangan keraguan-raguan, wicikica, ya keraguan, mentok di situ, beliefnya kurang, mungkin harus mulai dari awal lagi, gitu. Ya jadi intinya kita tuh secara gampang inilah, kalau sudah terlalu complicated, untuk mencapai kecerahan ada 3 lah gampang. Kalau cara Ehipathiko, cara saya pribadi itu ada 3: studi, aksi, meditasi. 3-tiganya ini perlu, 1 aja kurang. Ya meditasi nggak pernah belajar, nanti tersesat. Ya aksi action terus, baksos terus, ya bagus, kumpulkan kebajikan. Itu modal fondasi kuat. Tapi nggak pernah meditasi, nanti nggak naik kelasnya. Gitu-gitu doang. Cuma jadi orang yang baik, yang bajik. But it's not enough. Bajik dan bijak, dan juga tadi cerah gitu ya. Nah seperti Buddha gitu. Jadi itu harus 3 trio atau triad di trisulanya. Studi, aksi, meditasi. Ada tuh 3-tiganya jalankan komplit lah ya. Oke, kira-kira gitu, Kur. Berarti tetap harus ada ya Pak Andaka ya. Studi harus, kemudian aksi harus, dan terakhir meditasi juga harus. Jadi baru komplit ya. Kalau enggak nanti setengah-setengah. Iya, ragu-ragu. Ya, ini lanjut pertanyaannya. Kalau misalnya kita sudah mencapai pencerahan, apakah roda karma masih berjalan, Pak Andaka? Ditanya. Iya. Sekarang saya tanya balik dulu nih, kalau jelasin karma itu ya, itu 1 minggu juga nggak selesai. Iya kan? Pengertian maksudnya karma itu apa gitu ya. Karma itu artinya itu perbuatan, action. Akibat karma ya. Kali ya Pak Andaka ya. Akibatnya itu namanya wipaka, akibat. Kalau yang positif biasanya buah itu pala, atau bahasa Indonesianya pahala gitu gampangnya lah ya. Pala itu buah pala aja, buah pala atau pahala. Jadi karma wipaka atau karma pahala sama. Oke, yang mungkin Anda tanyakan itu adalah apakah orang setelah cerah dari Buddha tetap melakukan karma? Yes, melakukan action kan? Actionnya apa? Melayani, mengajar meditasi, ceramah lah apa? Karma-karmanya ada. Nah kemudian wipakanya ada nggak? Wipaka berarti kan hasil karma lampau yang berbuah ketika kita sudah jadi cerah. Ada juga. Buddha tuh tetap mengalami apa? Misalnya ya secara fisik ya, tetap kepanasan, tetap kedinginan Buddha itu, ya tetap bisa lelah. Bahkan Buddha bisa sakit perut, ya sebelum meninggal sakit perut, bisa sakit kepala, ya keletihan. Nah itu kan kenapa? Itu hasil dari karma yang berbuah karena sudah terlanjur punya fisik, punya jasmani, sehingga bisa masuk angin gitulah ya, bisa sakit gitu. Nah itu rasanya gitu.
buahnya dipanen melalui fisik. Tapi Buddha tidak mengalami buah karma yang secara mental. Misalnya, apakah Buddha bisa stres? Nggak bisa. Buddha dulu pernah berbuat jahat nggak? Ketika zaman kehidupan lampau, ya pernah berbuat keliru. Tapi sudah menjadi ahosi atau kadaluarsa atau tersangkal begitu, terblok, sehingga tidak membuahkan stres lebih lanjut secara mental. Tapi Buddha bisa mengalami stres fisik, ya, mental dan fisik, ya, duka secara jasmani, rupa duka. Nah itu dia, rupa duka jasmani, penderitaan jasmani itu bisa merasakan. Bahkan penderitaan jasmani tertinggi Buddha yang harus beliau tuai juga adalah apa? His own death, kemangkatan beliau sendiri. Buddha juga mangkat, ya, istilahnya parinibbana begitu ya, jadi tanpa sisa fisik gitu. Nah jadi itu Buddha sendiri ya ada tipakannya. Tapi kalau pertanyaan lagi, kalau seorang Buddha atau seorang yang cerah gitu ya, seorang araha begitu, itu melakukan karma baik misalnya, apakah akan berbuah baik? Ya tentu saja, itu sesuai hukum alam. Kalau berbuat jahat, nggak bisa. Beliau nggak bisa berbuat jahat lagi, ya, hanya bisa berbuat baik. Nah, tapi itu hanya sepatah mata kayak beliau nggak berbuah pun nggak butuh, sudah selesai, sudah tamat. Tapi ada buahnya, ya buahnya juga paling ya dipersembahkan ke semua makhluk saja. Tidak akan meningkatkan sudah jadi araha, sudah jadi super araha, maha araha, nggak ada begitu-gituan. Udah tamat mentok ya sudah, padam, nibbana, kayak angka 0. Mau 1 juta kali 0 ya 0, 1 miliar ya 0 gitu ya. Nah seperti itu. Jadi tidak bisa berbuat jahat lagi, tidak bisa berpikir jahat lagi gitu ya. Kalau sudah jadi cerah kira-kira gitu. Oke, sip, keren. Jadi istilahnya kalau misalnya kita tetap akan membuat karma, kita akan tetap menerima akibat karma ya Pak Handaka ya. Tapi paling nggak di batin kita tidak terganggu dengan karena kita udah cerah. Nah Pak Handaka tadi kita banyak cerita tentang kita perlu untuk melakukan studi, kita perlu melakukan aksi, kita perlu melakukan meditasi gitu ya. Nah ini udah sampai pertengahan, tapi kita masih belum membahas bagaimana caranya nih. Saya kemarin sampai malam, saya sempat diajari meditasi oleh orang Barat gitu kan, dari Inggris gitu. Nah, jadi istilahnya, jadi kita bagaimana tahapan-tahapan yang selayaknya gitu kan. Dan saya masih ingat kalau misalnya kemarin dia sempat tetap mengatakan let go gitu kan. Jadi kalau misalnya konsep meditasi itu adalah let go, nah tahapan-tahapan meditasi itu baiknya seperti apa Pak Andar? Ya, ini makin teknis ya, makin mendalam teknis ya. Sayang waktu kita cuma paling 30 menit lagi. Jadi tentu ngomongin teknis ini padahal bisa berhari-hari, bahkan bisa seumur hidup ya Kur ya, apalagi kalau latihannya gitu ya. Tapi kita berusaha singkat ya, buat iming-iming atau buat kisi-kisi gitu ya, biar orang makin tertarik gitu ya. Apa sih yang kita alami kalau kita membakar diri, mengkremasi diri tadi itu ya. Ya, jadi ini berdasarkan experience kecil-kecilan lah gitu ya. Experience pribadi, berdasarkan experience empiris dari orang lain gitu ya. Hasil studi aksi meditasi gitu lah ya. Dari saya sendiri juga nanti bisa perkaya, perlengkapi lagi gitu ya. Jadi kita ngomong secara tadi itu ya, secara pengalaman gitu ya. Jadi intinya betul bahwa semua praktik jalan ini adalah untuk let go dan let be. Let go itu apa? Melepas gitu ya. Kalau let be itu membiarkan, biarin dah gitu ya. Ya pokoknya biar sebagaimana adanya seperti itu gitu ya. Nah karena pikiran kita ini selalu berusaha untuk menguasai, mengatur, mengontrol ya, under my control begitu. Jadi ya itu jadi ada ego yang mencengkram diri kita sendiri maupun ya pihak-pihak lain gitu ya. Nah meditasi itu latihan dhamma, nama meditasi, latihan tadi itu studiasi meditasi itu tujuannya untuk sebetulnya satu aja, untuk let go sama let be. Ya contohnya misalnya terkenal ya, ini 3 cara yang dianjurkan Buddha ya, itu dana, sila, bawana. Nah itu adalah cara hidup Buddhis, cara hidup seorang praktisi. Tidak harus Buddhis, tapi dana, sila, bawana. Dana contohnya gampang lah, dana itu nyumbang, berderma, amal. Tujuannya apa? Ya melepas, ikhlas, ya kan? Bukan untuk memiliki, bukan untuk pamrih, tapi untuk melepas. Kemudian sila itu tujuannya apa? Ya melepas atau let be, let go, membiarkan hidup, let live.
Jangan ganggu makhluk lain, jangan merugikan orang lain, gitu kan ya. Terus jangan ngambil pemilihan orang lain, jangan mengganggu pasangan orang lain, gitu ya. Udah biarin, let go, let be, ya. Itu sila gunanya juga untuk melepas. Nah, dana sila ini merupakan fondasi untuk bawana. Dana ibaratnya tuh lantainya, sila tuh misalnya tuh temboknya, ya kalau rumah, bawana itu adalah roof-nya, atapnya, ya. Segitiga rumah itu ya. Nah seperti itu. Jadi untuk rumah yang benar harus ada dana sila bawana. Mansion kita, wisma kita itu harus punya 3 itu. Ya. Kemudian meditasi itu penting tadi itu. Nggak bisa ke Medan tanpa meditasi, nggak bisa. Ya harus akhirnya sampai ke atapnya itu. Nah bawana. Tapi kalau nggak ada dana sila yang bagus, nggak latihan melepas sehari-hari, nyumbang, amal, melayani, meditasi kita terganggu. Nggak bisa mentok. Ya nggak bisa sundul langit itu nggak bisa itu. Ya, karena apa? Oh meditasi hebat, makanya mencapai jana. Tapi prakteknya apa? Orangnya apa? Antisosial, orangnya kikir, orangnya nggak mau membantu, orangnya suka nyinggung orang, suka nyakitin orang, suka debat, suka ya pokoknya gitu lah, mau menang sendiri, misalnya gampang marah. Nah itu kan berarti apa hasil dari meditasi kamu ini selama ini, gitu kan ya? Apa hanya untuk membesarkan, menggelembungkan ego kamu? Harus kan let ego go, melepas ego sampai zero ego, ya seperti lambangnya Chan itu kan zero itu kan ya, zero gitu ya, zero ego gitu, ya itu bagus banget itu, ya. Jadi tujuannya untuk zero ego, bakar sampai zero, nol gitu ya egonya. Tapi kok malah, nah tujuan dana sila bawana tujuan cuma satu, melepas, saling menguatkan tiga-tiganya penting, ya itu. Nah kemudian tahap-tahapnya melepas tadi itu ya, ini kalau secara dana sila, oke nanti kita bahas lain kali ya, kita lebih mendalami sekarang ya meditasi atau bawana. Bawana sendiri artinya pengembangan, development, pengembangan kualitas-kualitas yang luhur. Ya, nah misalnya di dalam sebuah sutra namanya banyak ya, ada sutra inti kayu, udah bilang ya, Mahasarupama Sutta, ada juga sutra-sutra yang lain ya. Itu kira-kira seperti ini saya rangkum. Kita ini pertama mengatasi rintangan-rintangan batin kita dulu. Ada 5 rintangan batin, nanti kalau ada waktu kita bahas ya. Niwarana itu ya. Rintangan batin itu yang paling utama, tentu nomor 1 adalah terlalu ambisius, ya kama, nafsu kita. Atau terlalu masih pikiran-pikiran jahat, pikiran tidak seneng, sebel gitu. Bisa ada juga yang ketiga, dan ketiga itu malas, atau kemudian lesu, lembam, malas dan lesu. Ya ogah-ogahan gitu ya. Kemudian ada lagi yang keempat tuh, resah dan sesal. Murung, sesal terus gitu, dirundung terus gitu ya. Yang kelima tadi itu, rintangan tertinggi adalah keraguan biji kita. Nah, itu harus kita atasin dulu. Secara tekniknya gimana? Tekniknya bisa secara fisik, bisa secara mental. Secara fisik, ya bisa rajin olahraga, disiplin ke kantor, praktek sehari-hari untuk mengatasi kemalasan. Ya, untuk mengatasi kita orang pragu gitu ya kita harus punya keyakinan yang kuat terhadap kebajikan misalnya gitu. Nah setelah itu semua niwarana, rintangan, halangan ibadah itu diatasin, baru setelah lewat itu baru bisa masuk ke dalam chan, ke dalam samadhi, di dalam jana, lalu terbakar bisa lebih sempurna. Kalau belum lewat itu, masih galau-galau, masih sibuk dengan badan istilahnya ya. Cuman masalahnya tersita dengan badan semua itu ya, 5 rintangan itu ya. Ada batin juga sih jelas, tapi badan ini bikin kita tuh jadi lembam, malas, jadi kadang terlalu loba, serakah ya, nggak mau sakit, nggak mau menderita. Itu fisik, mungkin 70% karena fisik. Ya, di tahap-tahap awal. Kalau di tahap level lebih tinggi nanti fisik nggak ada masalah lagi. Masalahnya adalah batin itu sendiri. Ya, itu nanti. Kemudian setelah mengatasi niwarana atau rintangan-rintangan awal tadi itu, kita nanti bisa mengalami nimitta. Nimitta itu apa? Omen. Wah, ini menarik. Tampakan-tampakan. Tapi nimitta ini sifatnya eksklusif. Kadang mungkin core mengalami, saya tidak. Atau sebaliknya. Kadang muncul, kadang nggak muncul. Nggak ada masalah. Ada seumur hidup nggak mengalami nimitta. Itu cuma hiburan. Itu pun untuk kita let go. Niwarana, rintangan kita let go. Nimitta penampakan cahaya lah, gambar lotus lah, gambar zero lah, apapun gitu ya. Atau gambar serem-serem, fobia-fobia, atau gambar misalnya monster gitu ya. Itu untuk kita let go, nggak usah digubris. Jalan terus, lanjut. Kita mau ke Medan, kita bukan mau ke Palembang, bukan mau ke Jambi, ke Medan tujuan kita. Ya kan? Jadi jangan berhenti di jalan, jangan window shopping kelamaan. Shopping dikit boleh lah, tapi jangan window shopping kelamaan.
Lebih parah lagi kalau kita masuk ke tokonya, shopping itu lebih parah lagi itu gitu ya. Habisin duit. Nah, lanjut, ya move on terus. Nimita pun move on, let go, move on ya. Kemudian kita setelah lepas dari Nimita, baru kita bisa masuk ke dalam jana 1, jana 2 dan seterusnya. Ya, nanti ketemu lagi tuh Witaka, Wicara, istilah-istilah itu ya. Pikiran masih ada, bisa nangkep, masih ada kerasa. Kemudian bisa berlangsung pikirannya, masih ada pergerakan pikiran, lembut banget. Lama-lama let go juga pikiran-pikiran itu, ya. Kemudian timbul hanya ada piti itu apa? Rasa girang, rasa girang yang luar biasa, yang sampai merinding, kadang-kadang sampai nangis itu ya. Kalau dibayangin itu ya, nah ini susah, ini ada agak ekstrasensori gitu ya. Kemudian piti pun kita let go, bukan kita lekati loh. Tujuan semua ini untuk nyerap, untuk let go. Kemudian setelah piti apa? Ketemu lagi nanti, wah terminal berikutnya, resort berikutnya, Suka. Wow, Aho, Sukang. Wah itu resort yang paradise. Orang sering tersesat di situ dikiranya mencapai nirwana, padahal belum. Itu baru mungkin jana level 3. Ya. Kemudian masuk lagi, nanti Sukangnya hilang. Loh, kok nggak ada Sukang, nggak ada Dukang. Adanya apa? Adanya samadhi, adanya alias UPK atau ekagata, kemanunggalan pikiran. Bisa manteng tetap di situ, teng gitu. Wah, sedemikian. Itu jana 4 ya. Nah, setelah lepas dari jana, mentas keluar ya, habis terjun, masuk, terserap, kemudian mentas. Boom, mentas lagi. Harus mentas. Kalau di jana kita nggak bisa ngapa-ngapain ya. Luas. Nah, baru kita mungkin kita timbul perubahan transformasi batin kita. Batin kita menjadi berbeda setelah mengalami semua itu. Istilah saya adalah life will never be the same again. Setelah kamu melihat dengan cara khusus itu, ngalami yang ekstrasensori gitu, udah beda. Sekarang mungkin lihat duit, tetap senang duit mungkin, tapi sikapnya beda. Duit buat apa? Ya cuma sarana. Ya bagusnya saya pakai sedikit, kasih orang lain banyak. Nah misalnya begitu. Kok kamu bisa jadi aneh begitu? Kok enggak normal? Ya memang ini sudah ekstra normal gitu ya. Nah karena sudah mengalami itu. Siapa yang ngajarin? Diri kita sendiri. Pengalaman batin kita sendiri. Tidak value amat hal begituan. Karena kita mau value yang lebih tinggi. Yaitu apa tadi itu? Wah, pengalaman yang ekstrasensori yang lebih menyenangkan daripada makan durian Medan itu ya enak, tapi kalah enak dibandingkan jana gitu, durian Medan ya. Kalah kue tiaw juga ya Pak Handaka ya. Kue tiaw nggak seberapa dibandingkan jana gitu ya. Nah, kemudian mengalami apa? Nah ini, kadang-kadang gini, galaunya mungkin sepuh tadi bilang tadi ya, galaunya dalam bentuk misalnya ya, kita tuh bisa mengalami yang namanya itu jelek atau muak, bukan apa ya, wegah gitu, kewegahan. Keengganan. Jadi nggak tertarik terhadap hal-hal duniawi, orang ngomongnya begitu ya. Ya, seluruh dunia apapun ditawarkan kita nggak pengen amat. Nah itu ngalami, namanya itu adalah semacam kayak nibida. Nibida itu kewegahan, kejemuan, jemu, kita menjadi jemu dengan dunia cuma gini-gini doang. What the world offer to us? Cuma segitu. Keenakan, kenikmatan dunia yang paling nikmat apa kur yang pernah kamu alami? Baru kamu rasakan nyam gitu. Paling cuma segitu dibandingkan kenikmatan atau yang lebih tinggi tadi itu, kebahagiaan jana, ketenangan, keheningan tadi itu. Ya, kemudian timbul wiraga, nggak ada nafsu lagi. Raga itu nafsu, keserakahan, tamak gitu. Nggak pengen lagi, nggak pengen. Setelah itu muncul lagi level berikutnya adalah terbebas dari semua itu, wimuti, freedom, liberation. Terbebas dari apa? Dari semua belenggu asawa, kotoran batin, ya, ilesa. Ya, nah itu kira-kira tahap-tahapnya seperti itu. Life will never be the same again. Bagaimana saya bisa men-sharing ini kepada Anda? Nggak bisa. Rasa durian apa, Kur? Rasa durian Medan apa? Wow, manis, legit, ya enak pokoknya. Nah, gimana cara ngasih tahu rasa durian kepada orang lain? Cara terbaik adalah panggil ke Medan, ditraktir, traktir ya, suruh nyicipin sendiri. Ya, Pasiko orang bilang itu ya, nyicipin sendiri, baru tahu. Now you know. Nggak usah belajar dari Handaka, nggak usah belajar dari Kurniadi. Makan sendiri duriannya. Nah, kamu tahu. Nah, gitu ya. Cara begitu. Oke, kira-kira begitu. Ya, keren. Pak Handaka, jadi tadi kita udah cerita sampai bagaimana proses prakteknya, ya dana sila bawana gitu kan. Kemudian kita perlu menghilangkan 5 rintangan untuk masuk ke Chan. Dan ini pesannya sangat keren tadi, Bapak Ibu, kawan-kawan semua. Kalau mau window shopping boleh, tapi jangan kelamaan. Apalagi udah window shopping masuk ke dalam shopping terus gitu. Jadi kita nggak sampai terus nanti. Halo, ada kah? Nah, jadi
Kalau memang Ya, kita udah halo. mempraktekkan seperti ini, tadi juga ada satu pertanyaan gitu kan. Bagaimana kita tahu kita udah mencapai hasilnya? Jadi tadi kalau istilahnya ada jana, jana 1, 2, 3, 4 gitu kan. Atau saya biasa ke jana ke-6, namanya jahanam gitu. Jadi, atau bagaimana kita tahu bahwa kita sudah mempraktekkan meditasi ini dan berhasil, Pak Andana? Ya, oke. Jadi untuk untuk tahu kita harus punya pengetahuan. Pengetahuan tuh satu, teori dulu, ya. Makanya itu pentingnya studi. Kalau kita punya teori yang benar, ya, kemudian suatu hari kita praktek ya, dan kita mencapai menembusi ya kan ada pariyati, patipati, patiweda. Apa itu? Kita pembelajaran dulu, teori dulu, pariyati. Patipati itu kita praktek, action, nyoba, jajal, ya, tanpa praktek ya. Kemudian patiweda, penembusan atau pengalaman langsung, insight, ya. Nah, kemudian kalau kita sudah mencapai insight, bagaimana kita tahu bahwa kita sudah mencapai yang itu tuh, gitu kan? Ya tentu dicocokin lagi dengan checklistnya. Secara teori, bagaimana? Pengalaman saya ini secara teori kitab suci bagaimana? Kalau enggak ketemu, kayak sama praktisi yang lain gimana? Ya, pengalaman kamu gimana? Makanya itu perlunya komunitas. Kalau praktek sendiri kan bingung. Ya kan, mengalami ini gimana? Lah, saya tanya sama teman saya, kamu gimana? Oh, saya juga ngalami. Itu gimana tuh? Nah, itu perlu komunitas. Kita perlu bikin meditation club gitu. Seperti yang CAM Indonesia lakukan tuh udah perfect, udah ideal. Ya, tinggal disebarluaskan kemana-mana aja. Ya, bukan untuk jago-jagoan, pinter-pinteran meditasi, enggak. Justru ini bodoh-bodohan meditasi. Gua masih bodoh. Lu agak bodoh juga atau agak pinter nih, kasih tahu sharing-sharingnya gitu kan. Bukan pinter-pinteran, bodoh-bodohan aja. Kalau Chan ngomongnya begitu kan, aneh-aneh gitu. Selain kayak karena guru-guru Zen di Jepang ya. Nah, nanti kumpulan orang-orang bodoh-bodoh ini kan melakukan satu studi-studi itu lama-lama jadi grup wisdom terbentuk. Nah, itu cara cross check-nya ya. Bisa tanya pada orang lain, pada diri sendiri, baca literatur ya. Kalau ada guru syukur, ada guru bisa membimbing, wah ini berkah ya, berkah banget gitu. Jadi wah ini pengalaman gitu ya, lebih otentik gitu. Tapi jangan percaya sama guru aja, siapa tahu gurunya salah, siapa tahu kita suatu hari pengalaman meditasi kita bisa menyelip guru-guru kita, menyelip. Tapi artinya apa? Kalau nyelip ya jangan sombong, tapi nggak apa-apa. Wah tetap terima kasih kami sama guru, berkat guru itu saya bisa panjat tebing ya, panjat jana gitu ya, panjat samadhi gitu misalnya kan ya. Tapi ya bukan untuk disombongkan, karena kalau sudah mencapai di level tertentu itu, kita menjadi sulit untuk sombong. Kalau masih sombong berarti belum nyampe, cuma kelihatan nyampe aja, tapi belum. Itu natural, it goes naturally, so naturally, ya. Sampai merinding nih saya, sampai goosebump nih, Kur ya, merinding sendiri ngomong, merinding sendiri. Gimana aku tuh pengen nangis bahkan gitu loh, pengen nangis. Ini kepengen ngomong sesuatu yang ada di kepala saya kepada kamu tuh nggak bisa gitu, gimana caranya ngomongnya gitu ya. Ya intinya kalau udah nyampe situ tuh kita udah punya mata vipassana tadi itu, melihat dengan cara khusus pakai Google begitu ya. Nih loh kalau boleh yang mataku tak copot, tak kasih ke kamu Pur, nih pasang untuk kamu gitu. Nah kalau boleh begitu tuh ya, tapi jemin, tapi nggak bisa gitu loh. Nah tadi ngerti? Tadi kita akan tahu sendiri. Nih, contoh ya. Tapi tentu ada referensinya. Referensinya berdasarkan kitab suci atau berdasarkan kalyana mitra, kebajikan, teman-teman praktik bersama ya, atau guru-guru gitu ya. Kemudian ya, satu lagi, Buddha tuh bilang begini. Ini kalian mungkin belum pernah baca secara detail gitu ya. Buddha bilang gini, pada waktu itu pada Anathapindika. Tahu Anathapindika? Nah, beliau Anathapindika ini orangnya lugu banget. Orang kaya, baik hati, lugu banget kayak Kurniadi ginilah. Ya, beliau tuh sudah mencapai level 1 kecerahan sebetulnya, sudah menjadi yang masuk arus, udah membakar diri, nyebur arus gitu, ya. Tapi beliau tuh nggak ngerti bahwa dia ini ternyata sudah orang suciwan loh ya, Arya loh ya, suciwan loh, orang suci ini. Saking lugunya dia tuh nggak ngerti, sampai disindir sama Buddha, bahkan 2 kali disindir juga sama Sariputra, ya, di kesempatan lain. Kamu udah diingatkan loh, ngomongnya gimana? Begini loh, Anathapindika, kalau seseorang tuh sudah mencapai itu, kamu tuh boleh
bilang sama diri sendiri. Dicek, apakah kamu punya keyakinan yang sudah nggak ragu-ragu lagi, sudah ada keraguan wicikica tadi, ya kan? Apakah kamu sudah punya tadi itu ego kamu sudah sangat tipis gitu ya, sudah zero ego, hampir belum zero ego, sudah tipis sekali egonya, sudah tidak punya pandangan tentang konsep diri yang keliru, ya, pandangan adanya kedirian atau keegoan sudah tipis sekali, ya, sudah ada galau-galau batin yang gimana-gimana amat. You may declare ya by yourself to yourself bahwa kamu sudah mencapai kesucian level 1, Sotapanna. Nah itu, tapi hati-hati, saya menerjemahkan dari bahasa Pali itu hati-hati banget. Karena ada yang keliru, kamu boleh mendeklar bahwa kamu mencapai Sotapanna. Nah kan bahaya, padahal Buddha bilang mendeklar untuk dirimu sendiri. Ngerti kan? Okay, ngomong sama dalam hati, rasanya gue udah mencapai nah ini ya. Bisa, tapi kalau gue ngomong pada gitu nggak boleh. Itu namanya belum nyampe itu ya. Itu cacat. Nah kira-kira gitu. Sehubungan dengan waktu nih, kita kayak perlu closing statement dulu. Ya, satu ajakan lah, call to action buat kawan-kawan semua, mengapa kita perlu bermeditasi. Sambilan menjawab satu pertanyaan terakhir yang sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang sama. Sorry kawan-kawan kalau misalnya pertanyaan ini nggak sempat dibahas jadinya. Jadi sambil menjawab satu pertanyaan, bagaimana caranya mempertahankan kesadaran tidak hanya pada saat meditasi. Kalau pemahaman saya mungkin meditasi duduk ya Pak Andaka ya. Kalau meditasi duduk terus gitu kan, itu gimana gitu. Dan sambilan ada kawan kita yang bekerja juga sebagai driver gitu kan. Dia ingin meditasi, tapi karena dia sibuk pulang malam gitu ya, dan lelah gitu kan. Jadi bisa meditasi di mobil nggak gitu? Ya mungkin info untuk kita semua Pak Andaka dalam 3 menit boleh? Ya, oke. Jadi Buddha ada mengajarkan kita itu istilahnya sati dan sampajanya. Ya pernah dengar ya, sati sampajanya. Nah kalau saya terjemahkan gitu ya, secara harfiah lagi ya, sati itu penyadaran. Sampajanya itu artinya, kita buat gampang aja ya, perhatian. Maksudnya apa? Penyadaran dan perhatian. Penyadaran itu sifatnya lebih statis. Statis, misalnya saya menyadarin napas saya, yang napas terus. In, out, ya, atau ada jeda-jeda di antaranya, terus gitu ya. Nah gitu, statis gitu. Dinamis tapi statis gitu ya. Tapi kalau yang namanya sampajanya, itu perhatian yang dinamis. Maksudnya gimana? Kalau ada perubahan variabel, tiba-tiba lagi in, out, tiba-tiba ada klakson. Nah, kita harus sampajanya, memindahkan statis kita ke arah sana. Nah, proses pemindahan ini namanya perhatian yang jernih, atau ada pemahaman, clear comprehension, pemahaman jernih gitu. Ngerti, ngeh, ada orang lewat, ngeh, ada suara apa, ngeh, ada angin, desiran angin, ngeh gitu ya. Orang Medan bilang cai gitu ya, tahu, ngeh gitu ya. I speak Hokkien little lah, dikit-dikit siki lah. Ya, jadi cai gitu, ngerti. Itu namanya sampajanya. Ya, kombinasi keduanya sati sampajanya. Nah, inilah sama sati ya, sama sati penyadaran yang benar. Jadi intinya meditasi itu bisa secara statis, bisa dinamis. Nah, dinamis itu kita harus ilmunya banyak banget. Intinya begini, kalau kata Dipama itu guru meditasi yang dianggap suci itu orang rumah tangga biasa, janda gitu ya, meninggal dunia, dia suci dan sakti. Dia bilang kesimpulan satu dalam bukunya itu, apa satu tip buat penutupan buku kamu, penutupan hidup kamu, apa yang pesan terakhir kamu sebelum kamu meninggal dunia? Sederhana, satu aja. Apapun yang kamu lakukan, apapun, sadari, ketahui. Kamu lagi makan, kamu tahu, ada lagunya tuh, sedang apa sekarang. Kamu harus tahu, bisa jawabnya itu. Sedang makan ya, makan aja. Ya, sedang nyetir aja. Fokus di nyetir. Ada orang lewat, lampu merah, hijau, tahu. Itulah meditasi. Kamu sedang belajar, sedang ngetik, sedang tulis WA, sedang talk show begini. Sadar, gua nggak mikirin istri saya saat ini di sebelah, dia istri saya. Nggak saya pikirin. Saya mikirin teman-teman di sini. Nah ini sampajanya. Ini perhatian meditasi sehari-hari. Bisa nggak mencapai chan, samadhi, jhana dengan begini-begini? Ya nggak bisa. Ada keterbatasannya, ya. Tapi untuk latihan sehari-hari bagus. Ya, seperti kita latihan muscle ya, gitu ya.
Wah, kalau Ya. mau gitu ya kalau ke gym gitu ya besar. Tapi kalau sehari-hari kita biasa barang berat jadi ringan kan. Kita tuh harus latih sehari-hari. Kalau enggak ototnya kuku. Ya, sederhana gitu aja. Ya, satu lagi, Oke, thank you. penutupan. Yes, yes. Satu Adakah? lagi, penutupan. Ini ciri khas saya nih. Kalau tadi ciri khas Dipama ya, guru saya. Ini ciri khas saya. Kemanapun kamu, sedang apapun kamu ya. Ada satu yang nggak pernah meninggalkan kamu. Yaitu napas kamu. Dalam sehari-hari, sedang apapun ya. Remember to breathe. Ingat bernapas. Ingat bernapas. Gitu aja. Kapanpun, sela-sela punya satu detik. Nah, itu meditasi. Ingat untuk bernapas. Lumayan. Karena kita nggak sadar kita bernafas. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan semua, sehubungan dengan waktu, tadi ada permintaan untuk chapter 2. Ya, tapi kita sambung nanti di bulan berikutnya ya, Bapak Ibu dan kawan-kawan semua, supaya ada rasa penasarannya lagi. Gitu. Jadi ini hanya sebuah propaganda supaya kita melakukan meditasi. Nah, kawan-kawan juga bisa melakukan meditasi secara mandiri. Ya, di komunitas Chan juga bisa ada prakteknya juga. Kita ada praktek hari Kamis bersama dengan guru sepuh dari Amerika. Ya, juga setiap minggu kita juga ada talk show seperti ini. Intinya kami hanya ingin men-sharingkan propaganda supaya mari kita menjadikan meditasi itu sebagai bagian dari lifestyle kita. So, kawan-kawan semua, nanti untuk rekaman ini nanti masih bisa didapatkan di Instagram dari Chan Indonesia, Chan Medan, di tempat-tempat lainnya juga, di Spotify, juga nanti di Ehipasiko Foundation. So, stay tuned.